Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian atau rekomendasi saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan besok hari Jumat tanggal 3 Juni 2022. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas yang bagian kedua ya, 8 saham. Yang bagian pertama saya sudah bahas 8 saham PTBA, INTP, Indi, TINS, INKP, SMDR, INDF, dan Tekim ya. Itu bagian pertama. Untuk bagian kedua, saya bahasnya mulai dari ISAT. Jadi pada saat saya bahas ini masih sesi 1 break ya, jam 1:21. Tujuan saya kenapa dibahas pada saat sesi 1 break, jadi setelah saya bahas, kemudian saya upload videonya, sebelum marketnya tutup ya, Anda ada kesempatan untuk nonton, jadi kalau sahamnya masih bagus sesuai dengan yang saya bahas, Anda ada kesempatan untuk buy. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya Anda sudah punya sahamnya, jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya kalau misalnya sudah nonton videonya ya. Yang penting adalah fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah ISAT. Jadi ISAT ini kalau kita perhatikan di daily chartnya, ini sebelumnya sudah saya gambarkan garis-garis Fibonacci retracement-nya ya, dari swing high di sini dan swing low-nya. Bahwasanya untuk ISAT ini trennya masih downtrend ya saat ini ya, karena dia sebelumnya dia sudah berhasil rebound tapi dia gagal bertahan di atas 61,8%, dia akan turun lagi. Jadi kenapa saya suka menggunakan Fibonacci retracement? Karena kalau Fibonacci retracement ini untuk acuan support resistennya biasanya cukup akurat ya. Dalam arti seperti ini ya, kalau dari bawah ke atas ya, kalau dia masih berada di bawahnya 38,2%, Fibonacci retracement 38,2%, itu resikonya masih tinggi ya, turun lagi ke bawah ya. Jadi jangan memaksakan diri. Memang paling amannya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya, barusan kita buy. Nah mungkin ada yang belumnya tanya, oh Pak Sunar kalau misalnya naik ke atas 38,2% sudah aman buy, kenapa ini turun lagi? Ya karena kalau kita bicara mengenai analisa teknikal, itu analisa teknikal tidak bisa mengontrol market ya, tidak bisa mendikte market ya. Jadi kita hanya bisa menggambarkan kurang lebih support resistennya. Kalau dia gagal ya kita pasang trailing stopnya dulu atau stop lossnya. Jadi beneran kan kalau dia gagal bertahan di atas 38,2%, dia akan turunnya lebih dalam lagi. Ya kan? Nah kalau seperti ini dia koreksi dari atas ya 61,8%, dia gagal dia pasti turun ke bawah. Ya seperti itu ya. Jadi di sini kalau mau buy sekarang sebenarnya boleh-boleh saja, tapi tentu saja resikonya masih tinggi ya. Karena masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Yang ingin tahu mengenai Fibonacci retracement atau Fibonacci extension, ada link pembelajarannya, ada 3 video ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Nah ini memang MA20-nya masih mengarah ke bawah dan harganya masih di bawahnya. Jadi kita kalau mau buy sekarang sebenarnya menurut saya sih lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya, paling enggak di sini high-nya di 5750 ya. Naik ke atas 5750 kita barusan buy. Itu yang paling cepat ya kalau mau curi start. Lebih amannya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, 6250 ya. Kurang lebih di garis Fibonacci retracement 38,2%. Kalau dia naik ke atas itu target price berikutnya di 6650 dan 7000 ya. Itu untuk ISAT ya. Mudah-mudahan dia berhasil naik tinggi ya. Untuk ISAT kurang lebih sih seperti itu ya. Harapan saya sih dia berhasil rebound. Apakah mungkin karena sentimen dia berpartisipasi untuk 5G, untuk event Formula E ya, kita nggak tahu ya seperti itu ya. Apakah ada aksi korporasi lainnya? Saya nggak baca beritanya. Yang penting di sini saya fokusnya ke pergerakan harganya. Garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan trailing stopnya dan stop lossnya. Kurang lebih seperti itu untuk ISAT. Oke, berikutnya untuk PNBN. PNBN sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi target price-nya ini masih bisa ke 1.300 ya. Saya sudah bahas ya. Jadi yang sudah punya harusnya profitnya lumayan. Naik lagi ke atasnya 1.300. Kalau mau buy up silakan ya. Target price berikutnya di 1.400 dan 1.500. Nah, untuk PNBN ini uptrendnya masih cukup bagus. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Apakah ketinggian, kalau kita bicara ketinggian enggaknya, ini target price-nya kalau kita lihat ini swing high terdekatnya di sini sebelumnya ya, 2019 secara bulanan itu di 1670 ya. Jadi target kenaikannya itu masih ada ya. Kalau kita lihat dari mundur beberapa tahun ke belakang ya, uptrendnya masih cukup bagus. Tapi perlu diingat, yang penting adalah kalau mau buy sekarang, itu jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss ya. Kalau misalnya takut ketinggian, ini buy and weakness sudah saya gambarkan di 1030. Kalau misalnya nggak sampai di sana, ya paling dekat kalau mau buy and weakness di 1200. Artinya kalau dia koreksi misalnya ya saya nggak berangkat koreksi, nggak, mudah-mudahan masih bisa naik. Kalau dia koreksi pullback, kemudian dia berhasil naik ke atas 1200, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Misalnya kalau takut buy sekarang, wah Pak Sunar jangan-jangan ketinggian ya, boleh saja kalau Anda takut. Tapi sejauh ini ya, saya bilang ya, MA20-nya masih mengarah ke atas. Kita jangan terlalu takut ketinggian ya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai
pucuknya ya, apa puncaknya untuk harga saham. Kita nggak akan pernah tahu pasti puncaknya atau pucuknya kalau kita belum dari atas kemudian turun ke bawah ya. Kita barusan kelihatan puncaknya atau pucuknya. Contohnya maksud saya seperti ini. Ini kan sebelumnya di sini ya, Anda sudah naik tinggi terus turun lagi, ternyata dia bisa naik lagi kan. Nah, Anda taunya puncaknya atau pucuknya di mana ya? Kalau Anda sudah turun dari atas ke bawah ya, kita barusan tahu, oh ini puncaknya berarti seperti itu ya. Ya memang sudah terjadi barusan tahu pada dasarnya seperti itu. Karena prinsip dasar dari analisa teknikal yang ketiga ya, maaf yang kedua ya, tren akan tetap berlanjut kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Dan ini trennya masih cenderung up, trennya masih kuat ya, jadi masih cukup bagus. Masih bisa breakout lagi, bisa naik lagi, masih bisa. Tapi jangan menyalahkan saya ya kalau misalnya nyangkut, oh Pak Sunar bilang naik ke atas 1.300 boleh buy atau buy up atau tambah lagi, yang belum punya boleh buy. Ya ternyata nyangkut. Ya karena saya nggak bisa mengontrol harga saham di pasar saham ya, saya nggak bisa kontrol. Nggak bisa harus saya dikte, wah harus ke 1.500 gitu, nggak boleh turun. Ya kalau saya bisa mendikte seperti itu sudah pasti semuanya kaya raya ya yang ikutin saya ya. Saya juga sudah kaya raya, jadi orang yang terkaya di dunia, bukan di Surabaya, bukan di Indonesia, tapi di dunia ya seperti itu ya. Yang penting di sini adalah fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan untuk pemasangan trailing stop dan stop loss ya, garis-garisnya, dan juga untuk average up kalau mau tambah lagi atau buy up, buy high sell higher ya, kurang lebih seperti itu. Untuk PNBN cukup. Berikutnya untuk BBHI, ini trennya masih downtrend ya. Nah, hari ini dia mulai rebound Pak Sunar, mau buy sekarang boleh nggak? Terus terang aja selama dia bertahan di bawahnya 5250, selama masih berada di bawah 5250, itu resikonya masih tinggi. Ini arahnya masih downtrend, walaupun ini candle hijau ya. Nah, mungkin ada pendapat, Pak Sunar beli sekarang aja, ya kan? Besok pasti naik, karena sebelumnya di sini hijau, besoknya masih naik tinggi ya. Walaupun ekornya panjang ke atas. Masalahnya begini ya, kalau dia masih naik tinggi ya, iya kalau kita sempat jual. Kalau kita nggak sempat jual malah turun, ini kan langsung turun ke bawah kan. Ya kalau koreksi lagi besoknya, ya kan malah dia lower low di sini ya. Jadi amannya kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5250. Karena sebelumnya kalau kita perhatikan, selama dia bertahan di atas 5250, itu resikonya lumayan kecil ya. Seperti itu ya. Nah ini masih arahnya ke bawah, walaupun candlenya hijau ya hari ini ya. Kalaupun Anda mau copet-copet ya istilahnya ya, spekulasi tangkap pisau jatuh, ini pisau jatuh istilahnya ya. Ya tunggu kalau dia naik ke atas 4.700 barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, setiap naik ke level Rp50 atau Rp100 kita barusan tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun lagi jangan di average down ya. Seperti itu ya. Jadi buy sekarang masih resiko. Kalau Anda sudah punya, pasang stop loss-nya di 4.200. Kalau dia turun lagi di bawah 4.200, ini resiko testing ke 3.700. Itu untuk BBHI. Jadi istilahnya itu kalau mau buy sekarang, don't push your luck ya. Kadang-kadang ya, mungkin kalau ada buy sekarang ya, bisa saja ada buy sekarang, tapi resikonya kan tinggi. Nah biasanya orang sih ya, kalau sudah naik tinggi, misalnya ternyata kedepannya sukses ke 6.000, terus tiba-tiba dia yang sudah buy sekarang ya, dia bisa share kemana-mana pamer gitu ya, belinya di harga sekarang sampai 6.000, untungnya lumayan. Iya kalau naik, biasanya kalau naik sih orang pamer ya, tapi kalau turun lagi biasanya orang diem-diem aja ya, nggak berani lihatkan ya. Ya bisa aja malu atau kecewa ya seperti itu ya. Karena pada dasarnya kalau mau buy sekarang ini resiko downtrendnya masih kuat. Walaupun dikasih murah Pak Sunar, makin murah. Ya kalau kita bicara makin murah, ini sebelumnya dia sudah naik tinggi ya di 2021 ya seperti itu ya. Dan 2022 dia naiknya pernah naik lagi sampai 8.000 lebih, tapi ternyata dia koreksi ini sudah hampir testing area 3.700 ya dari awal 2022 dulu ya. Jadi istilahnya jangan memaksakan diri. Kalaupun mana mau trading buy, belinya bertahap aja tapi ke atas ya. Jadi untuk saham-saham yang downtrend itu jangan lihat ke bawah. Kebanyakan yang saya tahu ya, itu mau buy on weakness, kepengen murah, lihatnya ke bawah. Support berikutnya di mana? Ya nggak selesai-selesai. Kalau mau turun-turun lihat terus ya sampai bawah, sampai kemana. Ini sebelumnya naiknya tinggi ya, dari tahun 2021 ya. Strateginya adalah lihatnya ke atas ya. Kalau saham yang lagi downtrend, lihatnya ke atas. Kenapa? Kalau dia sudah berhasil breakout resisten terdekatnya, barusan kita buy. Kadang-kala juga resisten terdekatnya juga masih resiko ya. Jadi tunggu minimal 5250 ke atas kalau mau buy. Atau kalau mau tangkap pisau jatuh ya paling cepat ya 4.700 ke atas kalau mau buy. Sekarang masih resiko. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya GGRM atau gudang garam. Garis support resistennya sudah saya gambarkan. Di sini naik ke atas 31650 silakan buy atau buy up ya. Nah, kalau yang sudah punya ya tinggal pasang aja stop loss-nya di 31650. Selama dia berada di atasnya masih cukup bagus. Memang sebelumnya ya di sini ya, oh dia sudah berhasil breakout ternyata gagal.
ya kadang-kadang kita harus pasang stop lossnya agak jauh sedikit ya. Tapi kalau posisi sekarang, kalau mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di low-nya hari ini di 31.500 ya. Selama berada di atas itu masih cukup bagus. Kalau misalnya takut Pak Sunar, tunggu aja buy on weakness di area 30.475 di sini ya. Jadi buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi, kemudian kalau dia berhasil rebound atau mantul, barusan kita kesempatan untuk buy. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul, ya jangan buy dulu ya. Kurang lebih seperti itu strateginya. Sejauh ini untuk GGRM masih cukup bagus kalau mau buy, tapi bertambah aja. Jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif ya. Kalau dia naik setiap kali patah Rp100 boleh tambah lagi atau average up. Kurang lebih strateginya seperti itu. Berikutnya untuk Temas ya. Temas TBK. Jadi ini masih naik lagi, ada aksi korporasi atau enggaknya saya nggak tahu, silakan cek ya. Ini target Fibonacci extension sudah saya gambarkan di 161,8% ya, sekitar 3750, masih cukup bagus ya. Uptrendnya masih bagus, masih. Apakah masih bisa naik lagi? Masih bisa. Kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi bertambah aja setiap kelipatan Rp50 kita tambah lagi atau average up. Kalau misalnya takut Pak Sunar ya tunggu aja di area 2450 atau 2190. Itu area buy on weakness-nya. Artinya kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau paling dekat, kalau mau tunggu buy on weakness ya di 2.900 ya. Kalau misalnya mau trading buy di Timas ya. Artinya kalau turun di bawah 2.900, kalau dia berhasil naik atau rebound, barusan kita buy. Seperti itu ya. Kurang lebih mudah banget strateginya. Berikutnya UFOE ya. Memang terus terang aja saham apa ini saya nggak tahu ya. Sektornya sektor apa saya juga nggak kenal. Kenapa saya bahas? Karena saya perhatikan di sini uptrendnya masih cukup bagus, volumenya juga masih cukup mendukung. Jadi saya gambarkan, kalau kita gambarkan Fibonacci retracement-nya dari swing high-nya di sini ke swing low-nya di sini ya. Ini saya gambarkan ya. Ini target price-nya Fibonacci retracement 61,8% di 2070-an kurang lebih ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di area 1830. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Uptrend-nya masih bagus. Kalau mau buy sekarang boleh, tapi buy-nya bertahap aja ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 2080, mau tambah lagi silakan. Kemudian naik lagi ke atasnya ini ya, 2400 tambah lagi atau average up. Target price-nya di 2800. Kalau mau tambah lagi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya silakan juga ya. Atau ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Uptrend-nya masih cukup bagus. Memang kadang-kadang ekornya panjang ke atas ya. Buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, tapi bertahap aja ya. Stop loss maksimum itu di area Fibonacci retracement 38,2%, kurang lebih ya di area 165. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 165, saran saya lebih baik jual dulu semuanya untuk UFOE ya. Juga dicek apakah ada aksi korporasi apa, saya nggak tahu ya. Sejauh ini uptrendnya lumayan bagus, MA20-nya masih mengarah ke atas. Kurang lebih seperti itu untuk UFOE. Berikutnya untuk MLIA. Ini sepertinya juga nggak pernah saya bahas. Uptrendnya juga masih cukup bagus ya. Nah, kira-kira kalau seperti ini Pak Sunar, kenaikannya target price-nya berapa gitu ya. Nah, saya coba gambarkan area Fibonacci retracement-nya ya. Kalau kita lihat di sini, sebentar ya, ini weekly chart-nya. Kalau dari bawah terlalu jauh, saya gambarkan dari sini aja. Swing low-nya saya pakai menggunakan Fibonacci extension ya. Yang ingin tahu cara penggunaan Fibonacci extension, ada tutorialnya atau videonya di link video deskripsi bawah ini ya. Ada 3 video ya mengenai Fibonacci extension. Ini target price-nya kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 3040 atau higher high ya, itu target price berikutnya sekitar 3850. Itu berdasarkan Fibonacci extension ya. Jadi uptrend-nya sejauh ini untuk MLIA masih bagus. Silakan dicek ya apakah ada aksi korporasi atau enggaknya. Ini target Fibonacci extension 61,8%-nya di 3040. Strateginya kalau yang mau buy sekarang sebenarnya nanggung ya, sekalian tunggu breakout ke atas atau tunggu buy on weakness lagi sekitar area ini. Kalau kita lihat swing high sebelumnya kan 2000 sebentar ya, ini 2780 ya. Jadi tunggu di 2780, artinya kalau koreksi seperti ini ya, nyentuh 2780, kalau berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita mulai buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan 50 kita tambah lagi ya. Atau sekalian buy high sell higher, naik ke atas 3040 kita buy. Berikutnya kalau mau tambah lagi ya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100. Target price berikutnya bisa sampai 3850 ya. Jadi kalau kita gambarkan ini sebagai formasi rounding bottom, ini kalau kita ukurkan ketinggiannya di sini ya. Kalau ingin tahu mengenai chart pattern rounding bottom, bisa baca bukunya Thomas Bulkowski ya, Getting Started in Chart Patterns. Ini kalau kita ukur
target price-nya dari chart pattern rounding bottom ini masih ada ke 3850 ya. Sesuai dengan Fibonacci extension di 100%-nya ya. Kurang lebih seperti itu untuk MLIA. Kalau ada aksi korporasi seperti repo atau pembagian obligasi, ya biasanya ya hati-hati aja. Kadang-kadang ada perusahaan yang penerbitan obligasi itu dia harga sahamnya bisa diangkat naik tinggi. Kalau setelah selesai proses obligasinya dia bisa aja turun. Atau ada aksi korporasi right issue, AMETT ya, penerbitan saham baru atau pembagian dividen, akuisisi dan lain-lainnya bisa aja dia naik ya, kurang lebih seperti itu. Ini untuk beritanya MLIA saya nggak lihat ya, nggak cek ya. Silakan Anda cek sendiri. Kurang lebih cukup. Sebentar saya hitung ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi satu lagi ya. Berikutnya BSSR. Ini terus terang saya juga nggak pernah saya bahas, tahu saya juga nggak ngikutin juga ini sama apa saya juga nggak tahu. Tapi saya di sini fokus ke pergerakan harga sahamnya aja ya. Nah di sini kalau saya tarik Fibonacci retracement, ini pas di Fibonacci retracement 61,8% dia rebound ya. Jadi bahwasanya kalau menggunakan Fibonacci retracement itu lumayan rapi ya. Kita lihat ya, retracement 61,8%, 50% ini 38,2% ya. Area supportnya sebelumnya ketika dia breakout. Nah selama bertahan di atasnya dia bagus. Tapi kalau dia gagal ya, dia akan testing area berikutnya 61,8%. Di sini dia testing sekitar 3.600 sudah berhasil rebound. Kalau mau buy sekarang boleh saja ya, tapi jangan terlalu banyak. Mengingat ini MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya masih jauh di bawahnya MA20 dan baru saja dia testing Fibonacci retracement 61,8%. Tapi kalau mau buy sekarang boleh pasang stop loss-nya di acuan, pakai acuan swing low-nya di sini 3470. Kalau mau tambah lagi, tunggu sekalian breakout naik ke atas 3750 kita tambah lagi atau buy high sell higher atau tambah lagi silahkan ya. Target price berikutnya di 3970 dan 4160. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda kerasa wah Pak Sunar ngomongnya cepet banget gitu ya. Ya memang saya terus terang aja kejar waktu. Kalau misalnya merasa saya bicaranya terlalu cepat, playback settingnya untuk videonya bisa diperlambat ke 0,75 kali ya di video YouTube-nya ya, supaya lebih enak didengarnya. Kemudian kalau misalnya angka-angkanya ini nggak jelas, buram Pak Sunar nggak jelas, video resolusinya dinaikkan ke 1080p ya supaya bisa kebaca angkanya dengan jelas. Kurang lebih sih seperti itu. Seperti biasanya jangan lupa cek bagian pertama ya. Ini bagian kedua. Yang baru saya kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Itu yang paling penting ya. Itu doa saya. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.